Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi infaqis sil'ati bil halafi atau bil halfi al-kadhibi. Pasal menerangkan tentang jual beli terhadap barang dengan menggunakan sumpah palsu. Akhraja Muslimun, mencatatkan hadis Imam Muslim, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alimun. Salasatun, tiga golongan, la yandurullahu, Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, ilaihim, kepada mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum, dan bagi mereka, adzabun alimun, mendapatkan siksaan yang pedih. Qala, berkata sang perawi, faqara'aha, kemudian membaca terhadap ini hadis Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Faqultu, lalu aku berkata, khabu wa khasiru. Khabu, tuno, wa khasiru, dan rugi. Apa tuno? Rugi juga. Iya, tuno ya rugi. Khabu, rugi, wa khasiru, dan kerugian. Man hum ya Rasulullah, man, siapakah, hum, mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah menjawab, al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhibi. Al-musbilu, yang pertama orang yang isbal, memanjangkan kainnya melewati mata kaki. Wal mannanu, dan orang yang mengadu domba. Wal munfiqu, dan orang yang menjual sil'atahu, barang dagangannya, bil halfil kadhibi, dengan sumpah palsu. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, babnya tentang sumpah palsu. Sumpah palsu itu tidak sekedar pada jual beli, ya. Pada hal lain juga kadang-kadang orang menggunakan sumpah palsu. Terkait dengan orang menduduki satu jabatan lalu kemudian bersumpah, bahkan menggunakan kalimat demi Allah. Demi Allah saya bersumpah. Dipandu, kalau menteri ya yang memandu presiden. Demi Allah saya bersumpah. Kalau yang luar Islam ya cara mereka. Ya. Terus di belakangnya Al-Quran. Tuh, salah tuh, Qurannya mestinya di depannya. Ya. Di depannya biar lihat. Ya. Qurannya di belakangnya, orang di depannya dibaca aja kadang-kadang lupa. Ya. Demi Allah saya bersumpah, selama saya menjabat sebagai menteri atau sebagai apa gitu, saya tidak akan anu dan sebagainya, dan saya akan menjalankan tugas sebagaimana aturan yang berlaku. Begitu telah menjabat, kira-kira menjalankan amanah apa tidak? Kalau menjalankan amanah berarti namanya al-halfus shadiq, ya, sumpah yang benar,
sumpahnya dikerjakan dengan baik. Tapi ketika telah disumpah lalu kemudian dia menyalahi dari sumpahnya, namanya al-halful kadzib, sumpah palsu. Itu menteri atau pejabat yang lain sekelas gubernur dan ke bawahnya. Ada lagi orang disumpah karena untuk menjadi saksi. Ya, saya bersaksi dengan kalimat demi Allah bahwa saya telah menyaksikan ijazahnya Ustadz Abdul Karim, Ustadz Haji Abdul Karim adalah asli. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kan Ustadz Karim yang saya ngomong, bukan ijazah orang lain. Jangan kesinggung. Jangan salah paham. Nah, itu sumpah saya asli atau palsu kudu dibuktikan. Ya, ijazah beliau diambil, dipersilahkan beliau mengambil, ya, mengambil, menyerahkan kepada pihak yang berwenang, dicek pembuktian ternyata benar, sudah selesai. Tapi kalau disuruh ngambil nggak mau, sementara ini adalah hal yang penting, berarti ngambilnya harus secara paksa, ya, ambil paksa gitu. Apalagi terkait dengan pejabat publik, ya. Kalau terkait dengan pejabat publik itu harus ada pembuktian secara nyata. Nah, itu butuh sumpah. Atau orang akan menjadi saksi dalam persidangan, bersumpah jujur akan menyampaikan informasi sesuai dengan yang dilihat. Bersumpah. Nah, di sini yang dibahas adalah orang bersumpah pada posisi orang jual beli. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat. Allah tidak pula mensucikan mereka, yaitu yadhuruhum minadh-dhunub wa la yusna alaihim, yaitu tidak disucikan mereka dari kesalahan dan dosa dan tidak mendapatkan sanjungan dari Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Ya. Siksa yang pedih tentu adalah siksa neraka. Karena itu kemudian perawi mengatakan, sesudah Rasulullah mengucapkan 3 kalimat tersebut, sang perawi mengatakan khabu wa khasiru, rugi dia. Rugi dia gitu. Lalu bertanya, manhum ya Rasulullah, mereka itu siapa saja ya Rasulullah? Ternyata ada 3 golongan, bukan cuman orang yang mengadakan sumpah palsu. Yang pertama al-musbil. Ini yang orang sering menyebut isbal. Ya. Isbal itu memanjangkan kain melewati mata kaki, khususnya lirrijal, bagi kaum laki-laki. Tapi ada maksud. Al-musbil izarahu ila asfalal ka'baini biqasdil khailai wat takabburi. Orang yang memanjangkan kain sarungnya melewati mata kaki dengan tujuan kesombongan. Dengan tujuan kesombongan. Kalau dengan tujuan kesombongan, maka orang itu tidak akan dipandang rahmat oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah, sebab berarti kebaikannya tidak lillah, ya, tapi li ghairillah, karena ada unsur takabbur. Sementara takabbur itu adalah pakaian Allah, ya. Ya. At-takabburu izari, ya. Apa Ustaz hadisnya? Ya.
Ya, at-takabburu izari, ya. Ya. Al-'azamatu ridai wat takabburu izari. Ya. Keangkuhan itu adalah bajuku dan ya kesombongan itu adalah kainku. Maka siapa yang menggunakan pakaianku, ya, dia tidak akan sampai ke dalam surgaku. Itu dalam hadis qudsi diterangkan demikian. Jadi memanjangkan kain karena sebab dia ada unsur sombong. Nah, kalau tidak ada unsur sombong, masuk enggak pada ketentuan ini? Ketika Rasulullah menyampaikan hadis seperti ini, dan kalimat isbal dalam hadis ada beberapa kali diungkapkan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan izarku, dengan kainku? Karena Sayyidina Abu Bakar itu, beliau kainnya itu suka melebihi mata kaki. Apa jawab Rasulullah? Kalau engkau, wahai sahabat Abu Bakar, tidak masuk dalam kategori orang yang isbal, sebab dirimu tidak ada niatan untuk takabur. Ini kan kadang jadi pembahasan yang cukup unik, ya. Utamanya dari kalangan, ya, tetangga sebelah, ya. Sehingga lebih dikenal dengan 3 ya. Celana cingkrang, ya. Jenggot panjang, jidat belang, ya. Atau ada singkatan lain, RCTI, ya. Rombongan celana tinggi. Nah, itu menggunakan hadis ini. Tapi kalau dia meninggikan celana litakabbur, sawaun kana, ya. Kalau dia mengangkat kain melewati dari mata kaki juga karena kesombongan, berarti sama, karena di sini ilatnya adalah litakabbur, karena sebab untuk kesombongan. Biasanya santri baru, Ustaz, ya. Ya, santri baru mondok sebulan 2 bulan tuh kain sarungnya biasanya tinggi-tinggi itu, ya. Jadi yang dimaksud isbal adalah biqasdil khaila wat takabbur, karena ada kesombongan. Kemudian yang kedua, al-mannan. Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannah al-mannan. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang senang mengadu domba. Ini peribahasa, ya. Mengadu domba itu peribahasa, karena zaman sekarang bukan domba doang yang diadu, ya. Cupang diadu, ya. Ayam diadu, ya. Apalagi jangkrik diadu, ya. Domba udah lama itu, ya. Memang kasihan, jadi kambing itu kasihan, ya. Iya, dihitamkan, ya, kambing, ya. Ya, domba diadu, gitu. Artinya orang ini yu'awwilu ala wajhain, ya, merubah pada 2 wajah, ya. Ya, di saat wajahnya berada di hadapan Ustadz Najib, ya, itu membangga-banggakan beliau, menjelek-jelekkan Ustadz Karim. Ya. Nanti di saat wajahnya berhadapan dengan Ustadz Karim, membangga-banggakan beliau, menjelek-jelekkan Ustadz Najib. Akhirnya apa? Dikelitikin nih berdua supaya berantem. Ada yang begitu? Banyak. Mana tuh orangnya? Ya Allah. Al-Mannan. Sementara kita sebagai umat muslim, kalau ada sesama saudara muslim sedang ada selek perselisihan, kita diperintahkan apa itu dalam Al-Hujurat, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, ya. Hendaknya diislahkan, hendaknya didamaikan
bahkan berbohong ya untuk orang-orang yang sedang berselisih dalam rangka mendamaikan itu diperbolehkan ya. Ada bohong yang boleh, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih. Suami istri berantem pisah rumah, kita datang kepada suaminya bilang, "Bang, dapat salam dari bini ente." "Apa emang?" Katanya musim hujan dingin katanya. "Salam dah," katanya, "pingin ketemu." Ntar giliran ketemu istrinya ngomong begitu juga. Amprokin dah tuh, ya damein, itu boleh. Boleh. Namanya al-islahu dzatal bain, ya, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang berselisih. Bukan malah mengadu domba. Yang ketiga adalah al-munfik silhatahu bil halfil kadhib. Yaitu orang-orang yang menjual hartanya, menjual dagangannya dengan cara menggunakan sumpah palsu. Sumpah itu berarti dengan kalimat wallahi. Ka'an yaqulu wallahi la tajidu mislaha. Seperti mengucapkan, demi Allah, kalau harga segitu mah saya belum untung. Bang, tuh semangka pada duit ya. 30.000 nih yang ini. Udah 20 dah. Demi Allah, kalau segitu saya belum dapat untung. Padahal udah ada untungnya. Supaya harganya dinaikkan. Harganya dinaikkan jadi 25 dah. Ya, 25 dah. Dikasih sama dia itu. Atau orang itu tetap ngasih sekalipun tawarannya 20. Tapi pakai diyakinkan dulu, demi Allah kalau segitu mas saya belum dapat untung itu. Ya, kata yang beli, ya udah bang, kalau boleh segitu, kalau enggak ya udah. Akhirnya dia bilang, udah biarin dah buat penglaris. Karena sumpahnya nggak meyakinkan, sehingga yang beli nggak percaya. Akhirnya ya udah biarin dah, buat penglaris, dari pagi belum jualan, belum laku. Nah itu namanya al-halfu al-kadhib ya. 3 golongan ini nanti di akhirat tidak mendapatkan rahmat Allah ya. Tidak dipandang oleh Allah dengan rahmat ya. Dan juga tidak disucikan. Tidak disucikan itu la yutahhiru minadz dzunub wala yusna alaihim. Dia tidak mendapati ampunan dosa dan tidak mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berhati-hati terhadap 3 hal, 3 pekerjaan yang bisa menjadikan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Salasatun la yandurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alimun. Ashmatu zanin wa a'ilun mutakabbirun, mustakbirun, ada sinnya ya. Wa a'ilun mustakbirun wa rajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Ada 3 golongan yang Allah tidak memandang mereka di hari kiamat dengan pandangan rahmat, dan juga Allah tidak mensucikan mereka, yakni tidak memberikan ampunan kepada mereka, dan mereka mendapatkan adzabun alimun, siksaan yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Golongan yang pertama, ashmatu zanin, aki-aki berbuat zina ya. Ya, kalau laki-laki aki-aki, kalau perempuan nini ya. Ya, sebetulnya sih ya laki-laki, tapi karena sudah tua L-nya hilang ya. Iya,
hilang, tinggal aki-aki. Ya. Ashmatu zanin, ya. Orang tua, ya, yang melakukan perbuatan zina. Wa'ailun mustakbirun, yang kedua orang miskin yang sombong, ya. Warajulun, dan seseorang ja'alallahu bidha'atahu, ja'alallaha bidha'atahu, menjadikan dia atas Allah, bidha'atahu, akan hartanya, la yashtari, dia tidak membeli, illa biyaminihi, kecuali dengan sumpahnya, wala yabi'u, dan dia tidak menjual, illa biyaminihi, kecuali juga dengan sumpahnya. Jadi selain tiga yang di atas tadi, ya, yaitu isbal dan mannan, ada pula, ya, golongan yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah besok di negeri akhirat. Yang dua berbeda dari yang pertama, yang ketiga sama dengan yang pertama, yaitu ashmatu zanin, orang tua yang berbuat zina. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, perbuatan zina itu fahisyah, ya, perbuatan yang keji, ya. Fahisyah wa sa'a sabila, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekat-dekat perbuatan zina, karena perbuatan zina itu perbuatan keji dan jalan yang tersesat. Orang kalau berbuat zina berarti melakukan perbuatan keji, dan itu minal kabair, termasuk dosa besar. Maka sanksinya kalau bujang perawan dihukum cambuk 100 kali, kalau orang sudah menikah maka dihukum rajam, yaitu dikubur sebadan, disisakan kepala, lalu kemudian ditimpuk sampai mati, sampai meninggal dunia, baru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sanksinya besar. Kalau sanksinya berat berarti termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Yang kedua, wasa asabila, jalan yang nyasar. Jadi orang berbuat zina itu jalannya nyasar, ya. Orang mau ke Kebayoran, ya, ya, jalannya ke timur, ya. Padahal Kebayoran itu arahnya ke selatan, ya. Berarti makin lama makin jauh, bukan makin dekat. Nah, maka sa'asabila itu dalam tafsirannya diantaranya adalah dia jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang berbuat zina itu, ya, buat usaha, buat apa, itu rezekinya susah berkahnya. Kalaupun kemudian orang berbuat zina, orang berbuat maksiat, ya, usahanya rezekinya lancar-lancar saja, jangan-jangan dia istidraj, ya, ya, pengambulan dari Allah, diambul oleh Allah, ya. Nah, ketika dia menyudahi perbuatan zina lalu menata kembali dengan bertaubat dan melakukan kebaikan, itu ibarat HP yang sudah lemot, bahkan sudah tidak bisa dipakai, harus dibuang datanya, ya, dibuang aplikasinya, karena sudah nggak kuat ini. Lalu direstart. Nah, ketika direstart dengan bertaubat, memperbaiki diri, berjanji tidak ingin melakukan kembali perbuatan itu, ya, lalu kemudian nanti akan mulai bisa dipakai lagi itu HP. Ibarat HP seperti itu. Nah, ditata kembali, dan karena sudah terlanjur nyasar, kadang-kadang tidak sekaligus dia akan lancar rezekinya. Nah, itu namanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
apalagi udah tua masih demen berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah berbuat zina, cara berbuat zinanya ya bohongin anak-anak ya. Anak-anak ya suruh main di rumahnya, dikasih duit goceng ya, dibeliin permen, nggak taunya diperkosa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan kadang terjadi seperti itu. Yang kedua, ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Kira-kira orang miskin sombong apa yang mau disombong itu? Kalau orang kaya sombong masih rada-rada lumayan. Ya. Ini sudah miskin sombong. Maka kayak pepatah ya, kue cincin gandasturi ya. Udah miskin nggak tahu diri. Masya Allah ya. Sombong itu tadi milik Allah ya. Maka jangan dimiliki oleh kita. Lawannya sombong apa? Rendah hati. Lawannya takabur adalah tawadhu. Maka orang hidup itu lebih baik tawadhu ya, daripada takabur. Dha'kan najmi idha hawa katanya, ya. Rendahkanlah dirimu ya. Ya. Tundukkan dirimu di hadapan orang lain ya. Rendah hatilah terhadap orang lain sehingga seperti bintang atau bulan yang sedang bercahaya. Bulan itu kedudukannya tinggi ya, bulan kedudukannya tinggi di atas. Tapi ketika kita sodorkan cermin ketika bulan purnama, di mana itu bulan adanya? Di bawah kita. Cerminnya ditaruh di bawah kita. Padahal hakikatnya dia tinggi. Maka tidak akan menjadi rendah ketika orang itu ya, merendahkan menjadi orang tawadhu, menjadi orang rendah hati. Tidak akan menjadi rendah manakala orang hidup rendah hati. Wala takun kaddukhan, janganlah kalian seperti asap. Asap itu kalau keluar, ada nggak yang mau turun ke bawah? Bapak yang biasa ngerokok tuh kalau ngisep rokok tuh asapnya kemana tuh? Ngacir ke atas. Oh, itu orang sombong begitu ya. Orang sombong itu seolah nggak butuh sama orang lain ya. Ya. Padahal ketika dalam kesulitan tetap aja ya, membutuhkan orang-orang sekitarnya. Apalagi kemudian dia dalam keadaan miskin. Orang sudah susah hidupnya masih sombong. Kira-kira ada nggak yang mau nolongin sama dia? Kan menjadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong ya. Ya. Gayanya, lagunya ya, seperti orang punya kemampuan ya. Ya. Karena itu hati-hati kita, jangan sampai ya, sifat sombong, penyakit sombong menempel dalam diri kita ya. Sebab kalaupun kita berilmu kemudian kita sombong, maka ilmu yang ada dalam diri kita menjadi tidak bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita belajar sama guru ono aja lah katanya. Mengapa guru yang ini sombong dia ya, kayak udah paling pintar sendiri di kampungnya. Malah kalau ada orang ngaji tempat lain diomelin sama dia, ngaji tempat gua aja, nggak usah sono-sono katanya misalnya. Nah, itu namanya sombong lewat ilmu. Kampung sini nggak ada yang kayak saya bisa begini bisa begitu. Nah itu sombong. Masih lebih baik orang itu tidak alim, tidak berilmu, tapi rendah hati. Orang demen. Ya. Kenapa? Karena tawadhu, rendah hati ya. Ya. Maka yang terbaik orang berilmu tapi punya sifat tawadhu, rendah hati, tidak menonjolkan pengetahuannya, tidak kemudian selalu harus saya ya,
kemudian bisa hormat sama orang lain, ya. Sehingga dia benar-benar mengamalkan dari apa yang ada dalam ilmu. Orang kaya sombong, ya, maka kesombongannya itu menjadikan sebab orang lain tidak suka kepadanya, menjadikan sebab muncul kebencian orang lain terhadap dirinya. Lah, baru segitu hartamu, ya, gayamu sudah kayak orang kaya beneran. Padahal mas, saya tahu zaman kamu susah, ya. Zaman susah kayak apa? Sekarang kekayaannya baru segitu sudah sombongnya selangit. Akhirnya orang gak suka sama dia. Orang miskin, dia rendah hati, orang demen, seneng. Kenapa? Karena sifat tawaduknya, sikap rendah hatinya kepada orang lain. Apalagi orang kaya yang dia tawaduk, lebih disenangi oleh orang. Sudah kaya, rendah hati, gemar bergaul dengan orang-orang tidak mampu. Dia tidak membahasakan bahasa orang kaya, tapi dia membaur dengan bahasa orang miskin. Kata orang apa? Itu biar kata kaya dia baik tuh, mau gaul dengan kita-kita orang yang tidak mampu. Nah ini kaya enggak, tapi malah sombong. Sementara orang kaya sombong saja, orang tidak demen sama dia. Apalagi orang ini tidak mampu, tidak punya kemampuan, tapi dia memiliki kesombongan. Masya Allah. Ya. Faqirun dhu iyalin mutakabbirun ala sa'yi ala iyalihi. Ya. Melarat, ya. Dia punya keluarga, sulit dalam memberikan nafkah kepada keluarga, tapi sombong. Ya. Dia tidak mau tegur sapa terhadap orang lain, ya. Tidak mau nanya kalau ketemu dengan orang lain, maka menjadi sebab orang lain tidak lagi punya kepedulian terhadap dirinya. Masya Allah. Nah, tapi kalau orang itu misalnya dia dalam keadaan tidak mampu, tapi dia tidak mau minta kepada orang lain, sombong apa enggak? Orang ini enggak mampu, tapi enggak mau minta sama orang lain. Itu bukan sombong. Itu namanya harga diri. Harga diri. Mau dijual berapa harganya? Artinya dia tidak ingin menjadi tanggungan bagi orang lain. Itu menyembunyikan ketidakmampuannya, ya. Sebagaimana doa kita, ya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Terus yang terakhir, wa nas'aluka al-ghina'a 'anin nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, pengampunan dan kesehatan yang sempurna. Wa nas'aluka tamamal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, untuk mendapatkan kesehatan yang tamam, sempurna. Wa nas'aluka dawamal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar sehat itu terus menerus, ya. Wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Aku mohon kepadamu supaya mampu syukur atas nikmat sehat. Terakhir, wa nas'aluka al-ghina'a 'anin nas. Mohon kepada Allah supaya tidak menjadi orang yang menjadi tanggungan orang lain. Baik. Ya. Ini agak lagi sedikit saya. Nah. Ini orang bukan muslim, dia bagi-bagi sembako sama orang muslim. Ini baginya itu macam-macam, bisa bagi begitu lah. Orang non muslim, ya, orang non muslim, etnis apa saja lah, pokoknya non muslim, dia bagi-bagi sembako kepada kita umat Islam.
hukum bagi kita yang menerima bagaimana, terus hukum yang memberikan bagaimana, maksudnya gitu. Bagi orang yang menerima karena itu adalah pemberian, maka ya terima saja. Sebab ketika kita menerima, melihatnya kepada bendanya. Kalau bendanya itu barang halal, maka boleh diterima sepanjang tidak ada keterikatan. Sepanjang tidak ada ikatan, terima-terima aja, namanya orang ngasih ya. Tapi kalau ada ikatan, nggak boleh ya. Orang ini dikasih terus, ujung-ujungnya diajak pindah ke agama dia, nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Yang lalu di satu masjid, masih di wilayah kita ya, itu dimintain data jamaah masjid dari yayasan luar Islam ya. Tapi dengan syarat ya, pakai kop masjid, kemudian ada tanda tangan pengurus, ada stempel. Saya ngajar di situ ya, pengurusnya nanya, Ustadz bagaimana? Nggak, jangan dikasih, saya bilang begitu. Berarti dia mau menjual kita punya agama iya, dia mau menjual kita punya yayasan, kita punya masjid, mau dijual di pimpinan dia. Tapi kalau sekedar mendata ya, tanpa kop surat, tanpa stempel, silahkan saja, dengan syarat tidak ada keterikatan, bantuan secara cuma-cuma, silahkan itu. Aduh gimana Ustaz, masuk musola sono udah, biarin yang lain udah, kita masjid jangan begitu. Minta data, kasih tulisan data, nama-nama, tapi jangan pakai kop surat masjid, jangan pula pakai stempel masjid ya. Rendah banget kita pengurus masjid umat Islam ya, itu saya begitu ya. Tapi kalau sifatnya pribadi, orang mau terima aja, sepanjang barang yang diberikan adalah halal. Baginya beras kan halal ya. Adapun akad dia halal apa haram bukan urusan kita, begitu. Terus kemudian bagaimana bagi yang memberinya, padahal dia bukan orang Islam? Menurut keyakinan dia dapat pahala ya dari Tuhannya ya, menurut keyakinan dia. Tapi cara Islam, kebaikan orang-orang seperti ini karena tidak berlandaskan iman kepada Allah, tidak berlandaskan keyakinan kepada Allah, maka tidak ada pahala akhirat. Lalu pahalanya dunia, karena itu mereka senang kalau berbagi seperti itu, mereka jadi hoki karena rezekinya bertambah. Jadi dikembalikannya oleh Allah 100% di dunia. Tapi kalau yang berbagi orang Islam, sesama umat Islam, maka dikembalikannya di dunia 30%. 70%-nya disimpan oleh Allah, persiapan besok di negeri akhirat. Jadi urusan yang ngasih sepanjang nggak ada ikatan apa-apa ya boleh diterima. Tapi kalau kita menolak juga tidak menjadi masalah. Bahkan itu wibawa bagi kita. Mohon maaf, saya nggak terima pemberian dari Anda ya, karena saya udah cukup. Nah, itu lebih baik. Gitu. Ya. Wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dan orang yang senengnya sumpah ya. Ketika dia jadi pembeli, dia bersumpah ya. Beli baju ya dengan model yang sama di toko A, harganya misalnya 150, nah, dia pindah ke toko B ya. Di toko B harganya sama 150, dia pakai sumpah, demi Allah tadi di sono itu cuman 120 ya, saya tawar 100 belum kasih, ente 150. Nah itu berarti pembeli yang suka bersumpah supaya yang jual turun harga. Atau ketika dia jual, dia senang sumpah, yaitu supaya menaikkan harga dia menggunakan sumpah demi Allah. Berarti
nama Allah dijual hanya untuk memperoleh keuntungan dunia. Maka besok di akhirat dia tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, juga dia tidak akan mendapatkan kemuliaan lewat sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.